Saya tunjukkan di sini bahwa saya tekankan lagi di sini bahwa tahun-tahun ini kira-kira tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 ini adalah masa hidup Yesus. Kemudian tahun 30 sampai dengan tahun 68 itu kira-kira masa hidupnya para rasul. Nah, di sini ada rasul-rasul yang sudah menulis, terutama Rasul Santo Paulus. Lalu tahun 70-an atau 68-an sampai 130 ini adalah masa-masa Injil ditulis. Jadi surat-surat itu justru ditulis lebih awal. Nah, Injil ditulis sesudah surat-surat. Kemudian tahun 130-an sampai tahun 180 itu ada tulisan-tulisan lain lagi yang muncul. Dan itu disebut sebagai tulisan-tulisan non-kanonik. Tulisan-tulisan yang tidak diterima sebagai Injil atau sebagai kitab suci, bukan hanya sebagai Injil ya. Dan Injil-Injil apokrif itu muncul di sini. Tahun-tahun ini 130 sampai 180 ini. Nah, di tahun 180 ini Irenaeus sudah memberikan indikasi Injil mana yang kanonik gitu. Jadi pada tahun-tahun ini karena banyak tulisan yang muncul yang ternyata tidak kanon meskipun menggunakan nama-nama yang berkaitan dengan kitab suci, tapi kok isinya di dalamnya tidak sesuai dengan iman para rasul, maka Irenaeus kemudian memberikan indikasi, petunjuk-petunjuk mana Injil yang benar itu, mana yang kanon, berapa Injilnya. Irenaeus sudah menunjukkan bahwa ada 4 Injil atau jumlah kitab sucinya itu 73 seperti yang kita akui sekarang ini. Kira-kira begitu. Jadi ada tulisan-tulisan muncul di sini, tulisan yang tidak kanonik. Ini adalah wilayah yang ada disebutkan di dalam kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci, nanti akan menemukan nama-nama yang ternyata nama-nama itu ada, nama-nama tempat maksudnya ya, ada di daerah ini, mulai dari Italia. Kisah para Rasul menyebutkan Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga menyebutkan Roma, Italia ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, surat kepada orang Ibrani juga menyebutkan Roma. Makedonia itu akan disebut di Filipi, 1-2 Tesalonika. Yunani akan disebut di 1 dan 2 Korintus. Akaya itu disebutkan di Kisah Para Rasul. Patmos itu di Wahyu. Kreta itu di surat Rasul Paulus kepada Titus. Asia itu disebut di 1 dan 2 Timotius, Efesus, Kolose, Filemon. Lihat, Asia ini sangat terkenal. Tapi bukan Asia Tenggara kita ya. Asia itu sekarang menjadi wilayah Turki sekarang. Asia kecil, Asia minor biasanya disebut begitu. Galatia itu disebut di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pontus, Mesopotamia ini ada di kitab Kejadiannya. Ada di sini. Kalau Persia itu ada di kitab Ester, Nehemia menyebut wilayahnya di sini Persia itu. Kaldea. Kaldea itu biasanya disebut dengan Babel ya. Atau Kasdim. Di Daniel juga ada. Di Kejadian 1 sampai 11 itu Babel. Kejadian itu kira-kira di sini nih yang dikisahkan. Babylon itu di sini. Jadi Babylon dan Kasdim ini kadang-kadang menjadi satu karena memang wilayah Babylon itu sangat besar. Syria atau Asyur itu di sini. Kitab Yunus, kitab Nahum, Assyria ya. Asyur dengan Syria itu di sini. Israel, Moab, Edom, Gunung Sinai ada di sini.
Kalau Israel itu paling banyak disebut oleh kitab-kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rut, Yosua, Mazmur, Amsal itu menyebut banyak sekali tentang Israel. Nah, kita sekarang biasanya menyebut tanah suci, Holy Land. Itu sebutan yang sangat rohani. Nah, tempat ini yang dulu namanya seperti ini, sekarang ini menjadi seperti ini. Nama-namanya sudah sangat berubah. Itu menunjukkan bahwa waktu berjalan banyak sekali perubahan. Jadi kalian diajari oleh Heraklitos itu tentang Pantarein Eden ini. Segala sesuatu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Karena perubahan itu selalu tetap berubah maksudnya. Nah itu, ini sangat relevan untuk dikatakan tentang wilayah Timur Tengah dulu itu. Yang di sini dulunya adalah Asyur, Babel, dan ini sekarang menjadi Irak. Lalu yang dulunya itu Persia itu menjadi Iran sekarang. Irak, Iran. Syria masih Syria ya. Yang dulunya Asia Kecil itu menjadi Turki. Yang dulunya Israel ini sekarang di sini ada Israel dan Palestina. Lalu di sini ada Lebanon. Ini ada Yordania. Nah, dulu di sini kan Moab, Amon, Edom, sekarang menjadi Yordania. Mesir masih tetap ya, Mesir. Jadi Mesir itu negara yang sangat tua ya sebenarnya. Sejak zaman Musa sudah ada sampai sekarang. Harusnya dia negara yang paling maju karena dilihat dari kronologi sangat tua. Tapi karena selalu perang, tidak pernah akur-akur. Akhirnya ya Amerika yang maju, Inggris maju. Lalu di sini sekarang menjadi Roma, Turki di sini ya. Italia bukan Roma ya. Yang dulu Roma sekarang menjadi Italia. Roma sendiri menjadi kota, ibu kota dari Italia. Di bawah ini adalah Arab, Yaman, Oman. Lalu ini United Arab Emirates Arab, UAE. Ini ada negara kecil Kuwait namanya. Ini Laut Merah atau the Red Sea. Ini adalah terusan Suez dan ini adalah Laut Tengah atau Mediterranean Sea. Lalu ini Pulau Siprus. Nanti kita akan mendengar juga bagaimana Paulus itu memiliki kaitan dengan Pulau Siprus ini. Ini dunia sekarang. Nah, wilayah yang berkaitan dengan kitab suci itu di sini ini. Ini Israel di sini, Asia Kecil di sini, ini Laut Tengah, Mediterranean Sea, Roma di sini. Inilah wilayah yang disebutkan atau wilayah yang kita geografi yang terkait dengan teks-teks kitab suci. Padahal benua Asia sendiri di sini ya. Tapi ini disebut sebagai Asia Kecil. Ini benua Asia. Oceania. Afrika. Amerika Selatan, Amerika Latin, Amerika Utara. Jadi kalau dilihat dari susunan geografi seperti ini, kitab suci yang wilayahnya ada di sini ini sangat center, sangat terpusat ya. Cocok untuk menjadi geografi pilot project memang. Dan Tuhan ternyata menjadikan bangsa yang tinggal di tengah-tengah ini sebagai bangsa terpilih yang kemudian menuliskan kitab sucinya. Dan kitab suci ini menjadi semacam terang dunia. Karena terangnya di tengah, maka gampang bersinar kemana-mana.
Maka jangan heran bahwa kita-kita yang ada di sini ini kecil loh ya. Ini sekarang mendapatkan sinar itu juga. Kitab suci itu kita dapat. Dan hari ini kita mulai mencicipi, membuka misteri tentang kitab suci, surat-surat Rasul Paulus. Kita sedang melakukannya. Berawal dari sini yang dibawa oleh Paulus sendiri. Jadi, kita tidak perlu iri kalau misalnya suku kita tidak dipilih Tuhan menjadi bangsa terpilih. Atau kampung kita tidak dipilih oleh Tuhan lalu menjadi tanah suci ya. Waduh, seandainya dulu tanah suci itu di Soe, wah betapa senangnya kita. Tapi tanah suci kok di Israel ya. Seandainya dulu suku Dawan itu dipilih menjadi bangsa terpilih, waduh betapa senangnya kita bah. Tapi ternyata yang dipilih adalah bangsa suku nomaden, bangsa Israel di sini. 12 suku yang menjadi satu. Karena memang mereka hidup di tengah-tengah ini. Sebenarnya Abraham itu hidupnya di sini, di Ur-Kasdim, dekat Persia sini. Tapi dipanggil Tuhan untuk pergi ke daerah Kanaan di sini, di tengah-tengah ini. Dan ini menjadi jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas antara Eropa dengan Afrika, juga antara Asia dengan Afrika, dan antara Afrika dengan Eropa dan dengan Asia. Itu sangat strategis di daerah ini. Makanya bangsa terpilih yang dipilih ini hidupnya di sini ini. Luar biasa. Itulah rencana Tuhan yang very misterius ya. Lalu Paulus itu adalah rasul yang begitu banyak melakukan perjalanan. Nah, ini adalah wilayah perjalanan Paulus sampai di sini, sampai Roma ini ya. Dari sini Paulus itu hidupnya di sini, Tarsus ya. Lahirnya kira-kira tahun 5 di Tarsus di sini. Kemudian dia bertobat dalam perjalanan menuju ke Damasus. Damasus itu di sini. Memang dia lahir di sini ya. Tapi kemudian dia menempuh pendidikan di sini, di Yerusalem. Dengan seorang rabi terkenal namanya Gamaliel. Nah, dari sini dia mencari surat legal, surat resmi dari pembesar keagamaan untuk pergi ke Damasus untuk menangkap orang-orang Kristen. Awalnya kan begitu. Tetapi ternyata di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepadanya. Kira-kira tahun 36 ya. Jadi Yesus wafat kan tahun 30. Lalu selama 6 tahun itu kan para murid tetap mewartakan Yesus di Yerusalem, di sinagoga, di rumah ibadat, dan selalu dikejar-kejar. Nah, Paulus ini minta surat resmi untuk mengejar-ngejar, menangkapi orang yang ada di Damasus di sini. Ternyata di tengah jalan dia jatuh dan menjadi buta. Kemudian dibawa ke rumahnya Ananias dan disembuhkan, lalu dia bertobat menjadi pewarta Injil. Dan dia mengadakan banyak sekali perjalanan yang dicatat di Kisah Para Rasul. Kita bisa membacanya di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 4 sampai dengan bab 14 ayat 28. Itu adalah perjalanan pertama Paulus. Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, tapi ya jauh sekali untuk ukuran kita. Dan pada waktu itu belum ada pesawat, belum juga ada mobil, paling-paling kuda dan perahu atau kapal. Dia dari Antioquia menuju ke Salamis, lalu ke Papos, ini Pulau Siprus ya, di Pulau Siprus. Dari situ dia menuju ke Perga,
Dari Perga dia menuju ke Pisidia. Ini ada di sini, ini daftarnya. Daftar nama-nama tempat yang ditempuh oleh Paulus pada perjalanan pertama itu. Dari Pisidia yang di Antioquia lah, Antioquia di Pisidia maksudnya. Nah ini kita bisa baca referensinya itu di sini nih. Misalnya dia di Salamis atau Seleukia ini ada di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 4. Lalu di Seleukia di sini ya. Saya salah tadi. Dari Antioquia menuju ke Seleukia itu 13 ayat 4. Lalu di Salamis itu 13 ayat 5. Di Papos itu 13 ayat 6. Lalu ke Perga itu 13 ayat 13. Lalu ke Pisidia itu 13 ayat 14 juga. Ikonium ke sini Ikonium itu 13 ayat 51. Lalu Listra tidak dicatat, tetapi jalurnya memang Listra dulu baru ke Derbe. Derbe 14 ayat 6. Kembali ke Listra. Nah, ke Listra ini 14 ayat 6 juga. Lalu kembali ke Ikonium. Ikonium ke sini. Itu 14 ayat 21. Kembali ke Pisidia lagi 14:21. Kembali ke Perga itu 14:25. Nah, dari Perga ini tidak kembali langsung ke Papos, tapi menuju ke Atalia di sini. Dari Atalia dia tidak kembali ke Papos, tapi langsung ke Antioquia lagi. Di startnya di sini. Ini perjalanan pertama. Kira-kira tahun 46 sampai dengan 48 sesudah Masehi AD. Antidominum. Dari sini ya. Karena setelah bertobat dia pergi ke Arab, lalu setelah dari Arab dia dibawa oleh Barnabas ke Antioquia karena disinilah para murid itu berkumpul. Para murid, para rasul itu berkumpulnya di Antioquia di sini. Dan di Antioquia inilah untuk pertama kali para murid itu disebut Kristen di Antioquia di sini. Mengapa mereka berkumpul di Antioquia di sini? Karena di Yerusalem dianiaya, dikejar-kejar. Awalnya kan mereka memang di Yerusalem. Jadi gereja perdana itu kan di Yerusalem. Pantekosta itu kan di Yerusalem. Semua orang dari segala penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Para rasul juga berada di Yerusalem. Tetapi kemudian dikejar-kejar, Stefanus dibunuh kan. Nah, ketika Stefanus dibunuh, itu mereka lari. Ada yang ke ini jalur Gaza, ada yang di Asdod, seperti Filipus itu yang membaptis Sida-Sida dari Ethiopia itu. Dia dalam perjalanan lari itu, dia ke Gaza. Lalu ada yang ke Samaria sampai ke Galilea dan bahkan di Syria ini, Antioquia di Syria. Di sini ada Antioquia, di sini juga ada Antioquia ya. Ini Antioquia yang di Pisidia, sedangkan ini Antioquia yang di Syria. Mengapa disebut Antioquia? Ya, nama-nama kota dulu itu diberi nama berdasarkan tokoh. Nah, kira-kira Antioquia ini adalah nama untuk menghormati istrinya kaisar atau istrinya pemimpin. Nah, karena masih kurang ya, 2 tempat dikasih Antioquia. Kalau kita membaca misalnya ada Kaisaria Filipi. Nah, ini mengapa? Karena dibangun untuk menghormati kaisar dan juga Filipus, maka disebut Kaisaria Filipi. Itu. Nah, Antioquia untuk menghormati atau tanda kasih dari kaisar untuk istrinya. Nah, silakan nanti
browsing sendiri nama-nama kota, terutama nama-nama kota yang dikirimi Rasul Paulus. Mengapa disebut nama kota itu? Lumayan sebagai pengetahuan ya. Ini perjalanan pertama. Nah, mulai dari sini ke sana, terus selanjutnya. Lalu ada perjalanan kedua yang dikisahkan di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 39 sampai dengan bab 18 ayat 22. Kira-kira tahun 49 sampai 52. Kalau tadi 46 sampai 48, dan ternyata tidak berhenti ya, setahun kemudian berjalan lagi Paulus. 49 sampai 52. Luar biasa. Tidak mengalami capek lelah. 49 sampai 52, dia berjalan mulai dari Antioquia. Ini di bab 15 ayat 39, mungkin menuju Tarsus, tapi masih pertanyaan ya, tidak ada referensinya. Tapi kan Tarsus kota kelahirannya, masa kan tidak mampir dulu ke kota kelahirannya. Dari Tarsus menuju ke Derbe. Ini Derbe ini pernah dikunjungi dalam perjalanan pertama. Dia kunjungi lagi. Dari Derbe ke Listra. Dari Derbe ke Listra bab 16. Lalu dari Listra ke Ikonium. Dari Ikonium ke Pisidia. Dari Pisidia ke Troas. Troas di sini. Jadi dia tidak ke sini tapi langsung ke Troas, mau mengarah ke Makedonia. Luar biasa. Troas, Troya ya. Masih ingat kan Troya? Atau Trayan itu, virus Trayan ini dari sini nih. Troya, dari Troya, Troas ke Samatroke. Samatroke ini sudah ke Makedonia ya. Arah Makedonia, Samatroke. Dari Samatroke ke Neapolis. Neapolis itu di sini. Neo itu artinya baru, polis itu kota, jadi kota baru sebenarnya bahasa Indonesianya. Dari Neapolis dia ke Filipi. Nah, ini Filipi di sini. Inilah yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus salah satunya. Dari Filipi menuju ke Amfipolis. Polis di kota, Amfi itu semacam gema itulah ya, amplitudo. Dari Amfipolis menuju ke Apolonia, dekat-dekat saja. Dari Apolonia menuju ke Tesalonika. Disinilah Tesalonika. Filipi, Tesalonika ini kota yang dikirimi surat juga. Lalu dari Tesalonika itu rupanya melalui laut, tidak melalui darat, menuju ke Berea. Dari kok Berea ya? Dia menuju ke Berea, dari Antioquia menuju ke Berea di sini. Ya, untuk Tesalonika di sini menuju ke Berea sini, lalu melalui laut menuju ke Athena. Nah, Athena ini kan tempat kota besar. Di sana akan ketemu dengan Areopagus waktu Paulus ditolak di sana. Lain kali saja aku mendengarkan kau di sini di Athena ini. Dari Athena dia menuju ke Korintus. Nah, disinilah juga Paulus mengirimkan suratnya. Dari Korintus dia menuju ke Efesus. Oh, belum ke Efesus ya. Dia ke Kengkrea dulu. Dari Korintus ke Kengkrea. Kengkrea di sini kota kecil. Ini kota pelabuhan juga. Jadi Korintus itu pula kota pelabuhan, Kengkrea juga kota pelabuhan. Nah, di Kengkrea inilah Paulus mencukur rambutnya. Nah, nanti ini keluar ya, keluar dalam ujian. Saya akan tanya, di mana Paulus mencukur rambutnya? Itu ada di Kengkrea ini. Ingat-ingat itu, Kengkrea.
Dari Kengkrea, Paulus menuju ke Efesus. Nah, Efesus ini juga kota pelabuhan, metropolis ini ya. Sehingga kalian tahulah kota pelabuhan itu bagaimana. Di mana ada keramaian, di situ moralnya mulai merosot karena banyak macam-macam penyembahan berhala, macam-macam ada di sana. Dari Efesus menuju ke Rhodes di sini. Dari Rhodes menuju ke Kaisaria. Kaisaria itu di sini. Ini namanya Kaisaria Mauritima. Jangan salah dengan Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi itu di sini, di dekat Syria. Itu dibangun oleh Filipus. Sedang Kaisaria Mauritima itu dibangun oleh Herodes Agung. Di sini juga nanti Paulus ditangkap ya. Dari Kaisaria mungkin dia menuju ke Yerusalem. Itu referensinya ada di 18 Kisah Para Rasul bab 18 ayat 22. Lalu dari Yerusalem menuju ke Antioquia lagi. Lalu masih ada lagi perjalanan misi ketiga. Perjalanan misi ketiga mirip dengan perjalanan misi kedua. Tapi dia melalui darat kembali lagi ya. Itu dicatat di Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai bab 21 ayat 17. Tahunnya kira-kira 53 sampai 57. 4 tahun. Kalau tadi itu 49 sampai 52, langsung 53 disambung lagi. 53 sampai 57. Perjalanan misi ketiga, lebih banyak kota yang dikunjungi, ada 36 kota ini yang dikunjungi. Antioquia, Tarsus, Derbe, Listra, Iconium, ini perjalanan yang wajar lah ya, meskipun tidak ada referensinya, tapi wajarnya lewat sana. Pisidia, di Antioquia, Efesus. Jadi dari sini langsung ke Efesus dia. Kalau yang kedua itu kan ke Troas, Troya, sekarang ke Efesus. Dari Efesus menuju ke Troas. Dari Troas ke Neapolis, Filipi, Amfiponia, dari Amfiponia menuju ke Tesalonika, Tesalonika ke Berea, Berea ke Athena, Athena ke Korintus, Korintus ke Athena lagi, ke Berea lagi, balik, ke Tesalonika lagi, balik, kemudian Apolonia balik, Amfipolis, ke Filipi, balik, ke Neapolis, kemudian ke Troas, balik ke sini, ke Troas, dari Troas ke Asos. Nah ini beda, bukan jalur awal perjalanan, tapi menuju ke tempat yang lain namanya Asos. Lalu ke Mitilene, mana Mitilene? Miletus. Lalu ke Kios, ini Kios di sini ya. Mitilene itu di sini, lalu ke Kios di sini. Dari Kios ke Samos, wah namanya macam-macam. Samos. Lalu ke Miletus, Miletus di sini. Dari Miletus ke Kos, dari Kos ke Rhodes, Rhodes di sini. Lalu ke Patara, Patara di sini. Dari Patara ke Tirus, Tirusnya di sini ya. Dia tidak mampir ke Siprus, dia langsung ke Tirus. Dari Tirus ke Ptolemais di sini. Ptolemais ya, bukan Ptolemais. Dari Ptolemais ke Kaisaria. Kaisaria di Mauritima. Dari Kaisaria ke Yerusalem. Ini misi ketiga. Wih, banyak. Banyak sekali kota yang dikunjungi. Dan kota-kota ini bukan kota-kota sederhana. Ini kota-kota yang sangat maju, yang memiliki sistem religiusitas mereka. Bukan kota-kota kafir ya. Itu kota-kota yang percaya pada dewa-dewa. Dan mereka memiliki bangunan-bangunan untuk menyembah dewa-dewa itu. Dan Paulus datang ke sana. Bukan seperti kita yang bermisi ke Kalimantan yang belum ada. Ini kepercayaan yang begitu terstruktur bagus.
paling dapat agama Kahayan gitu, atau Merapu kalau di Sumba ya. Tapi di kota-kota ini ada patung dewa-dewa, ada bangunan kuil dewa-dewa, lalu ada perangkat untuk mengurus itu semuanya, itu begitu megah peninggalannya. Dan Paulus datang ke sana untuk mewartakan Yesus. Maka dia banyak menderita karena itu. Sebelum menjadi pewarta Yesus, dia membuat banyak orang yang percaya pada Yesus menderita. Tapi setelah mewartakan Yesus, dia sendiri yang menderita karena mewartakan Yesus. Nah, yang ini bukan perjalanan misi. Yang terakhir ini dia ke Roma. Ini bukan perjalanan misi, tapi perjalanan naik banding. Dia akan ditangkap di Kaisaria ini. Ditangkap di Yerusalem, lalu dibawa ke Kaisaria, diadili di Kaisaria. Nah, di sini dia tidak mau sama gubernur itu sebenarnya approach-nya sudah bagus gubernur itu. Tapi Paulus ini minta naik banding, makanya dibawa dengan kapal menuju ke Roma lewat jalur ini. Nah, di sini mengalami kapal karam. Waktu di sini itu ada badai besar, kapalnya karam. Tahu-tahu dia pagi-pagi berenang itu sudah di pulau ini, Pulau Malta. Dari Malta ke Sirakusa, lalu ke Rhegium, lalu ke Puteoli, dan kemudian ke Roma. Mira di sini. Dari Mira ke Snidus, dari Snidus ke sini Fairhaven, lalu ke Malta. Dari Malta ke Sirakusa, Rhegium, Puteoli, lalu ke Forum Appius, di sini Forum Appius, lalu ke Tretavern ini, lalu ke Roma. Ini dikisahkan mulai dari Kisah Para Rasul bab 27, jadi di bab-bab terakhir. Kisah Para Rasul itu kan ditutup di bab 28. Nah, bab 27 itu adalah perjalanan Paulus ke Roma ini untuk naik banding itu. Lahir di sana, bertobat kira-kira tahun 36, menulis surat 1-2 Tesalonika kira-kira tahun 52 atau 53 itu di Korintus. Jadi dia menulis surat untuk Tesalonika di sini, nulisnya di Korintus. Mengapa kok tidak di Korintus saja nulisnya? Nah, kalau dia di Korintus nggak perlu nulis, langsung ngomong saja. Justru karena dia berada di Korintus, lalu yang punya masalah ini ada di Tesalonika, orang Tesalonika memberi kabar ke Korintus, maka Paulus menulis di sini, lalu dibawalah surat itu ke Tesalonika untuk dibaca di sana. Surat pertama dan surat kedua. Lalu kira-kira tahun 57, 3 tahun kemudian, menulis surat kepada jemaat di Korintus yang ada di sini. Nulisnya di mana? Di Efesus. Di sini. Lihat bahwa Paulus tidak pernah dikatakan berada di Kolose ya. Tapi dia nulis surat untuk Kolose. Sedangkan di Efesus ini dia menulis untuk jemaat di Korintus yang ada di sini. Lalu dia menulis surat kedua untuk jemaat di Korintus itu pas berada di Makedonia di sini. Ini Makedonia. Di Makedonia inilah Alexander Agung muncul. Lalu menulis surat kepada jemaat di Galatia di sini. Itu waktu dia di Korintus kira-kira tahun 57. Lalu menulis surat untuk Filemon, untuk Kolose, untuk Efesus, untuk Filipi, kira-kira tahun 61 sampai 63 di Roma. Oleh karena itu, surat-surat ini seringkali disebut surat penjara. Karena waktu di Roma itu dia di penjara memang. Bukan penjara kerangkeng ya, tapi penjara rumah. Jadi dia ada di rumah tapi tidak diperbolehkan keluar. Lockdown lah, kira-kira begitu. Dan banyak orang mengunjungi dia. Nah, ketika dikunjungi itulah dia mendapatkan kabar tentang ini Filemon,
Dia mendapatkan kabar tentang jemaat di Kolose, dia mendapatkan kabar tentang jemaat di Efesus, tentang jemaat di Filipi, lalu dia menulis. Nah, waktu menulis itu dia menyebutkan, aku yang di penjara ini, aku yang sedang menderita dalam penjara ini. Nah, indikasi kata-kata itu menjadi indikasi bahwa kira-kira Paulus nulisnya sedang di penjara. Lalu kapan Paulus di penjara? Ada 2 kali, waktu di Kaisarea di sini, tapi juga waktu di Roma. Ini surat-surat Paulus dengan urutannya ya. Urutan kanonik maksudnya, bukan urutan kapan ditulisnya ya, tapi urutan kanoniknya. Yang pertama adalah Roma, yang kedua 1 Korintus, yang ketiga 2 Korintus, yang keempat Galatia, yang kelima Efesus, yang keenam Filipi, yang ketujuh Kolose, yang kedelapan 1 Tesalonika, yang kesembilan 2 Tesalonika. Ini disebut surat kepada jemaat. Urutan berikutnya adalah surat kepada individu. Kalau ini banyak orang, kalau ini 1 orang, makanya disebut individu. Yang pertama 1 Timotius, yang kedua 2 Timotius, yang ketiga Titus, yang keempat Filemon. Ada surat yang berikutnya disebut surat Ibrani. Dulunya ini juga diduga ditulis oleh Paulus, makanya ditaruh di surat-surat, kelompoknya surat-surat Paulus. Dulunya diduga ditulis oleh Paulus. Tapi sudah diragukan sejak zaman dulu, makanya ditaruh paling belakang sesudah surat-surat pribadi. Meskipun dia ditujukan pada jemaat, tapi ditaruh paling belakang karena diragukan. Nah, kini diyakini para sarjana hampir sepakat semua bahwa surat ini tidak ditulis oleh Paulus. Nah, kriteria pengurutan surat-surat ini bagaimana? Kok kanoniknya diurutkan begini? Kriterianya adalah pertama, yang ditujukan kepada jemaat ditaruh depan, maka ini jemaat semua. Setelah yang ditujukan pada jemaat, baru yang ditujukan kepada pribadi, maka yang ada pribadi berada di urutan sesudah jemaat ini. Lalu masing-masing kelompok yang jemaat, yang pribadi ini diurutkan berdasarkan apa? Mengapa Roma paling depan, Tesalonika, 2 Tesalonika paling belakang? Diurutkan berdasarkan panjang dan pendeknya surat. Lihat dari babnya saja, Roma 16, 1 Korintus 16, 2 Korintus 13, kan makin kecil ya. Galatia 6, Efesus 6, Filipi 4, Kolose 4, 1 Tesalonika 5. Loh, kok ini 5? Ya, dilihat ayatnya lebih pendek kan. 1500, 1 Tesalonika hanya 1400. Dan terpendek dalam surat kepada jemaat ini adalah 2 Tesalonika, hanya 823 saja. Jadi masing-masing ini diurutkan yang terpanjang ke yang terpendek. Begitu juga ini, yang terpanjang ke yang terpendek. Kalau babnya sama, dilihat saja ayatnya lebih panjang. Lah ini Galatia dan Efesus sama-sama 6 bab, tapi ayatnya lebih panjang Efesus ini. 2400, sementara Galatia kok 2200. Mengapa kok tidak ditaruh di depannya Efesus ini? Kok tidak dibalik saja? Galatia di bawahnya, Efesus paling depan. Depannya Galatia. Ini ada kriteria yang lain. Jadi kriteria pertama jemaat dan individu, kriteria kedua panjang dan pendeknya, kriteria ketiga adalah otentisitas atau keaslian surat itu. Nah, surat Ibrani meskipun panjang 13 bab, 4000 ayat dan ditujukan kepada jemaat, tetapi karena dia sudah diragukan maka ditaruh paling belakang.
Untuk Efesus dan Galatia kasusnya sama. Sama-sama 6 bab. Efesus lebih panjang tetapi ditaruh di belakangnya Galatia. Mengapa? Karena surat kepada jemaat di Efesus ini diragukan. Tadi sudah kita lihat ya, ini masuk dalam pseudepigrafik atau masuk dalam Deuteropaulinum. Mungkin dia ditulis bukan oleh Paulus sendiri, tapi orang-orang yang menjadi pengikut Paulus. Kira-kira begitu kriteria pengurutannya. Paham ya? Kalau didasarkan pada urutan waktu, bukan urutan kanoniknya, maka 1 Tesalonika itu yang ditulis paling awal tahun 50 sampai 52. Kalian dengar suara saya enggak ya? Suara saya ada delay-nya enggak? Dengar jelas, Romo. Oh ya, baik, terima kasih kalau gitu. Lalu urutan kedua itu 1 Korintus, 2 Korintus. Jadi pertama itu Tesalonika, urutan kedua adalah 1 Korintus, 2 Korintus. Filipi, Filemon, Galatia. Urutan ketiga Roma, mungkin Kolose juga. Jadi Roma itu 58, 60. Lalu 62 sampai 67 itu kemartiran Paulus. Lalu 62 sampai 85 ini ada masih surat-surat Efesus, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Mungkin ini adalah pseudepigrafik ya, ditulis oleh pengikut Paulus setelah kematiannya, tapi disebutkan seolah-olah dari Paulus.